Iya, benar Kak. Asli deh, ini pastel dari kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antusias. Dan hari ini saya bisa hadir untuk teman semuanya. Sudah dalam keadaan baik. Dan saya juga terkait mau share dulu ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Kabar baik yang saya harapkan untuk hari ini. Beraktivitas sepanjang hari. Mudah-mudahan banyak hal yang teman-teman bagikan untuk kebahagiaan diri sendiri dan juga untuk kebahagiaan orang lain ya. Oke, dan saya pertama kali juga ingin menyampaikan permohonan maaf saya karena hari ini saya mengajak teman-teman untuk pembelajaran secara mandiri. Jadi jangan khawatir, hari ini sampai besok deh ya, karena saya baru men-share-nya malam-malam. Mungkin ada yang udah tertidur. Tapi mudah-mudahan dengan pembelajaran seperti ini teman-teman makin semangat ya. Baik, teman-teman kita mulai untuk materi yang pertama terkait dengan newscasting dan juga announcer. Mungkin dalam bayangan kalian tidak terbayang ya bisa masuk AKRB, atau mungkin memang benar-benar tujuannya AKRB. Don't worry, apapun yang saya berikan untuk teman-teman selama 1 semester ini, saya percaya teman-teman akan bisa memetik mana yang bisa diambil, mana yang diperlukan untuk masa depan teman-teman semuanya. Baiklah, saya izin share screen dulu. Bisa disimak dengan seksama. Kalau memang perlu dicatat, boleh dicatat. Karena nanti akan ada beberapa tugas juga yang akan saya sampaikan melalui video ini. Sekaligus share link-nya juga akan saya bagikan melalui grup juga ya. Oke, baik sebentar teman-teman. Saya izin untuk share screen. Sudah nampak belum? Belum ya? Oke. Baik, mudah-mudahan sudah tampak ya teman-teman. Jadi kita akan mengulik dulu tentang apa sih yang harus kita pahami tentang dunia broadcast, tentang newscasting itu sendiri. Ujungnya memang pada teknik pembawa acara. Saya percaya teman-teman sering mendengar kata-kata teknik pembawa acara, sering mendengar juga membaca berita, begitu ya. Ya, saya berharap di masa pandemi ini kita bisa belajar lebih giat dan mudah-mudahan setiap buku yang teman-teman temui, setiap bacaan yang teman-teman hadapi, setiap perkuliahan dengan materi yang teman-teman simak, bukan hanya sekedar untuk mengejar sebuah nilai atau untuk memenuhi sebuah kewajiban aja sebagai anak gitu ya, atau mungkin sebagai mahasiswa, mahasiswi, tetapi ada sebuah insight yang bisa teman-teman dapatkan dalam setiap kegiatan duduk dan mendengarkan. Hati, pikiran harus sinkron. Siap? Dengan hanya rasa cinta dan juga bahagia, saya berharap teman-teman bisa menggali lebih banyak lagi. Ya, mungkin tidak terbayang oleh teman-teman saat ini bisa masuk di sebuah
dunia perkuliahan, atau juga tidak terbayang kenapa bisa sampai di sini, begitu ya. Ya, hari-hari teman-teman sering menyaksikan acara televisi, mungkin juga di YouTube atau mungkin di channel-channel TV lain yang rasanya asik banget gitu ya, seru banget kalau melihat acara tersebut. Ini adalah hal yang terjadi di studio TV saya di mana saya bekerja ketika ada sebuah acara talk show, kemudian kita harus memandu jalannya talk show itu selama 1 jam, kemudian bisa ngobrol dengan narasumber, bisa mendapatkan wawasan baru, dapat link baru. Kemudian ketika saya hadir dan muncul di layar kaca, bukan karena saya sendiri, tapi di balik itu semua ada produser, ada sutradara, ada scriptwriter, ada kameramen, ada lighting, ada audioman, semuanya bekerja sama untuk mewujudkan sebuah acara. Inilah dunia yang pada hakikatnya mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Walaupun kadang-kadang kita selalu ingin menyendiri, benar nggak? Ya kan? Kadang-kadang kita selalu ingin menyendiri, teman-teman. Tapi pada saat kita menyendiri itulah sebenarnya kita hanya ingin lebih dekat dengan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu, kita butuh orang lain. Karena memang sejatinya kita sebagai makhluk sosial. Ya. Nah, apa sih yang harus kita pelajari, teman-teman, di teknik membawa acara ini? Jadi ada beberapa poin ya, walaupun teman-teman mengikuti kuliah secara mandiri di rumah masing-masing dengan gaya masing-masing, dengan jam yang berbeda, tapi dengan satu tujuan, kita menjadi lebih paham, kita menjadi lebih tahu, kita jadi mampu, dan kita mau untuk melakukan. Kita ikuti rules-nya dulu ya. Jelas, hadir secara utuh. Artinya teman-teman hadir secara jiwa raga. Jangan sampai teman-teman nonton video ini justru malah bukan ditonton, bukan menonton, mendengarkan atau menyimak, tetapi malah ditonton. Saya yang nonton Anda nanti ya. Kemudian yang kedua, aktif dan juga fokus. Artinya apa? Kita memang tidak bisa berdialog karena saat ini hanya bisa one way communication. Tetapi ketika aktif, teman-teman bisa menggunakan jari jemari untuk mencatat, untuk menulis hal-hal yang poin, yang penting, yang harus digarisbawahi dari materi saya nanti. Kemudian juga fokus. Kalau memang saat ini ada hal yang harus diselesaikan, harus dikerjakan, atau tugas-tugas kuliah yang lain, boleh ini ditinggalkan dulu. Fokus dulu untuk yang prioritas. Oke. Kemudian menyimak dan meresum. Nah, ini adalah tugas teman-teman. Nanti juga akan saya bagikan linknya melalui grup. Silahkan diresum. Kemudian juga teman-teman bahagia dan PW ya, bahagia dengan sehari ini sudah melakukan sesuatu aktivitas. Kemudian posisi PW artinya biarpun teman-teman menyimak melalui handphone atau mungkin melalui laptop video ini, saya berharap tidak merusak pandangan mata. Jadi tetap bisa komit dengan duduk yang tegak. Kalaupun sambil tiduran atau baring-baring, hati-hati loh. Ada tulang punggung, tulang punggungnya bisa belok, bisa bengkok tuh kalau kebiasaan sambil tiduran. Juga sayang matanya ya. Kemudian yang kelima adalah mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi nanti kita ikutin aja alirnya seperti apa. Dan tercukupi kuota. Nah, itu dia yang paling penting. Mungkin ada kali ya di antara teman-teman kalau nonton video pembelajaran tuh cuma di tek 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 biar jalannya cepet ya. Oke, tapi mudah-mudahan tidak ya untuk kali ini. Nah, teman-teman, kontrak belajar nanti juga bisa saya share, tapi tidak saya akan bagikan di video ini. Nanti melalui PPT akan saya sharekan mungkin minggu depan, supaya teman-teman juga memahami kita mau belajar apa aja sih, gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau belajar lebih dahulu. Wah, saya senang banget. Kalau seandainya teman-teman mau belajar lebih dahulu, itu senang sekali saya. Kita bisa sharing ya. Dan selama kita belajar newscasting dan juga announcing selama 1 semester, saya berharap teman-teman rajin ya lihat televisi, rajin mengamati para pembawa acara di televisi, rajin mengamati juga pembaca-pembaca berita atau juga presenter TV. Bisa melalui TV secara langsung. Hah, nggak punya TV? Ya udah pakai handphone aja, lewat YouTube juga boleh ya. Kemudian ini adalah handbook yang saya pakai, jadi teman-teman boleh kalau boleh beli. Ini adalah teknik dan etika profesi, lengkap sekali seperti ini, ya bukunya tebal.
Jadi jangan sebagai bantal, tapi teman-teman bisa baca ya. Kemudian ini adalah kalender akademik. Jadi saya percaya teman-teman juga ini ya, apa namanya, sudah mendapatkan kalender akademik ini, kapan kita UTS, kapan kita UAS, kemudian kapan kita libur puasa dan lebaran, banyak liburnya loh ya. Jadi memang benar-benar ini tantangan buat kalian. Bahwa waktu libur itu bukan hanya sekedar kita bersantai-santai atau melakukan hal-hal yang nongkrong sana, atau mungkin gabut ya, atau mungkin di depan laptop, tapi perhatikan juga hidup ini hanya sekali. Dan waktu itu tidak ada siaran tunda, bahkan waktu juga tidak ada siaran ulang. Kapanpun kita bisa saja segera pulang. Kapanpun umur kita bisa saja habis kontrak. Kita nggak pernah tahu. Tua muda tidak ada yang punya kesempatan untuk mengetahui, oh saya masih muda, masih cukup panjang buat hidup. Aduh, saya sudah tua, sebentar lagi saya akan meninggal. Enggak juga. Siapapun punya peluang itu. Jadi pastikan hari yang teman-teman lalui setiap hari ketika nanti masa berlibur tiba, bukan sekedar untuk bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Bersenang-senang dengan sesuatu yang manfaat itu Josh. Masih ingat Josh? Jujur, optimis, dan semangat. Silahkan buat sesuatu yang bisa membuat hidup kalian bermakna dan juga bermanfaat. Jadi walaupun kita masih muda, tapi kita masih bisa mempunyai arti untuk diri kita dan keluarga kita. Apapun itu bentuknya. Bisa kalian jualan online, bisa kalian ngajar anak-anak di sekitar Anda, atau bisa juga kalian terus belajar, bertumbuh, kemudian dibagikan. Habis dapat ilmu, baca, bagikan. Oke, saya tidak bisa ngomong, malu. Oke deh, nulis, jadi buku. Ya, jadi pastikan waktu yang terlewati menjadi sesuatu yang berharga untuk teman-teman. Kemudian, ini ada sesuatu yang perlu kalian menjadi komitmen. Ini merupakan bagian dari hal yang selalu saya bagikan kepada mahasiswa saya, bahwa sebelum kuliah kita harus punya komitmen dulu. Kenapa? Saya ingin mengajarkan dan menyuruh kebaikan kepada teman-teman bahwa hidup itu ada komitmen, ada konsekuensi. Ada di beberapa mahasiswa saya ketika sedang masa pandemi ini, kemudian ketika sedang kuliah online, dia memanfaatkan untuk bekerja secara part-time. Boleh nggak? Boleh. Jadi penyiar radio, jadi reporter, jadi guru privat. Kenapa enggak? Silahkan. Karena itulah pengalaman hidup dan pembelajaran hidup yang luar biasa. Tapi apapun yang ada teman-teman ambil, itu menjadi sebuah konsekuensinya. Harus punya prioritas. Saya mau ngapain nih? Kalau sudah keasikan bekerja, kadang-kadang kita jadi lupa kuliah. Atau sudah keasikan kuliah, kita lupa untuk berbagi dengan masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Jadi silahkan teman-teman, komitmen ini tolong dikerjakan. Nanti juga akan saya bagikan linknya di grup. Oke? Jadi silahkan. Buku apa sih yang akan kamu baca selama 1 semester ini? Saya nggak minta Anda baca 1, 2, 3 buku loh. Tapi saya hanya minta 1 buku minimal selama 1 semester. Yang kedua, positive vibes apa yang akan teman-teman share di sosial media? Atau caption apa yang akan teman-teman bagikan? Boleh nanti di-tag di IG saya ya, kalau teman-teman memiliki sesuatu yang itu adalah positive vibes, yang bisa dibagikan, yang bisa ditularkan untuk seluruh teman-teman milenial. Yang ketiga, selama kita kuliah di newscasting dan announcing ini, sebenarnya teman-teman tuh pengen nilai berapa sih? A, atau B, atau C sudah cukup? Kalau D dan E kayak nggak mungkin deh ya. Ada? Saya nggak percaya. Terus, boleh kasih alasannya juga. Kenapa? Kalau kamu ingin mendapatkan nilai A, lalu apa yang harus kamu kerjakan? Duduk diam, bolosan, kalau ada kuliah menghindar, atau gimana? Boleh ya, ini sebagai komitmen diri. Jadi silahkan teman-teman tulis dengan hati, jangan dengan beban. Kalau teman-teman menulis komitmen dengan beban, maka akan menjadikan hidup tidak nyaman.
Segala sesuatu itu jangan dipersulit. Kalau ada yang mudah, ada yang enak, kenapa harus dibuat susah? Ya kan? Oke, kita tinggalkan komitmen diri. Dan teman-teman, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan bahwa kalau kita mau sukses, maka fokuslah pada kelebihan. Sekali lagi, jika kita mau sukses, maka fokuslah pada kelebihan. Kenapa? Teman-teman sadar nggak? Kalau misalnya nih, ada suatu acara di entah mungkin di tempat teman-teman ya, Iqbal jadi MC ya? Ah, apaan sih? Suara cempreng jadi MC. Enggak, kamu aja. Ada lagi nih. Putri jadi moderator ya kuliah besok minggu depan. Ibu, saya malu. Saya belum pernah jadi moderator. Saya orangnya pemalu. Teman-teman, manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan dua hal. Kelebihan dan kekurangan. Kebaikan dan keburukan. Kenapa Tuhan menciptakan dua hal yang berbeda? Supaya balance, supaya seimbang. Bayangkan sebentar ya, 1 detik aja. Kalau dunia ini isinya laki-laki semua, apa jadinya? Bayangkan lagi 1 detik lagi. Kalau di dunia ini isinya adalah orang-orang baik semuanya, apa yang akan terjadi? Bisa dibayangkan? Kayak Tuhan sayang sama kita. Selalu diciptakan segala sesuatu dengan hal yang kurang dan lebih. Hal yang baik dan hal yang buruk. Diciptakan juga dengan sesuatu yang menyenangkan dan menyedihkan. Supaya kita bisa seimbang. Loh, apa kaitannya Mbak dengan fokus dengan kelebihan? Ya, kita terlahir di muka bumi ini dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Sadar nggak teman-teman dulu waktu zaman kecil ya belajar naik sepeda, berapa kali jatuh? Sekarang jagoan naik sepeda. Bahkan bukan sepeda saja, sepeda motor, mobil, ya kan? Atau ketika teman-teman keluar dari rahim ibu, kebayang nggak? Nggak ada yang ngajarin kalian untuk berbicara. Nggak ada yang ngajarin teman-teman untuk bisa berjalan merangkak. Nggak ada yang teman-teman ngajarin untuk mengenal kata-kata ibu, bapak, makan, lapar. Dari mana teman-teman belajar? Telinga. Karena mendengar. Mata. Karena selalu melihat apa yang di depan kita. Bicara. Karena kita punya mulut. Dan suara. Beranjak terus kalian bertumbuh dan berkembang hingga sekarang. Ada beberapa hal yang menjadi kebiasaan kita adalah fokus pada kekurangan. Coba deh, kamu ikut lomba debat. Enggak deh, ampun, saya nggak bisa bahasa Inggris. Yang difokuskan apa? Kekurangan. 1 kali diucapkan, 2 kali diucapkan, 3 kali diucapkan. Kemudian berapa kali lagi diucapkan terus-menerus. Nah, itu udah nempel nih di memori kita. Kalau sudah nempel, akhirnya kayak udah otomatis. Itu yang diingat oleh otak kita. Jadi kalau suatu hari nanti, teman-teman mampu, bisa, tapi karena di sini yang tertempel adalah suara cempreng, yang di sini adalah saya tidak bisa, saya di sini adalah pemalu, itu yang diingat. Yuk, sekarang kita rubah mindset kita. Fokus pada kelebihan itu bukan sombong. Bedakan antara sombong dan kelebihan. Saya beberapa kali mewawancarai mahasiswa yang akan bekerja magang, yang akan bekerja part-time. Kalau ditanya fokus pada kelebihan,
Banyak ya, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah bekerja part-time, kemudian ada interview, pasti ada salah satu pertanyaan bertanya seperti ini. Apa kelebihan kamu? Ceritakan tentang dirimu. Apa yang kamu banggakan dari dirimu? Itu pertanyaan akan muncul. Kenapa? Karena itu bagian dari kita mengenal diri kita sendiri. Kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, gimana orang lain? Gimana kamu bisa bekerja? Gimana kamu bisa mengenal perusahaanmu? Ketika kita fokus pada kekurangan, ya, kita berarti tidak bangga dong dengan diri kita sendiri. Oke? Paham ya? Kalau orang bilang sombong, itu karena apa? Sombong itu adalah attitude, perilaku yang merendahkan orang lain, yang mengabaikan orang lain, yang mengecilkan orang lain. Itu sombong namanya. Kalau kelebihan itu adalah kepada siapa? Diri sendiri. Bangga pada diri sendiri. Itu namanya fokus pada kelebihan. Kalau kita mau sukses, kita sepakati dulu. Kita harus fokus pada kelebihan. Baik, sekarang saatnya teman-teman menulis. Lakukan sekarang juga, ya. Tidak usah pakai ditunggu-tunggu share link di grup. Tuliskan. Apa kelebihanmu? Hei, jangan kelebihan berat badan loh. Atau kelebihan hidungnya mancung. Bukan. Kelebihan karena ganteng. Kelebihan itu tidak bicara soal fisik. Tapi kelebihan adalah bicara soal bakat, soal kemampuan, skill yang kita punya. Ya, tuliskan, sebutkan 3 poin. Sebutkan 3 poin kelebihan yang teman-teman punya. Kemudian teman-teman foto tuh. Ya, nanti tulisan teman-teman foto dan share di grup. Jangan lupa kasih nama. Jangan lupa kasih nama ya. Silahkan ditulis sekarang juga. Kemudian apa 3 kelebihanmu? Lalu share di grup. Dan tolong diingat-ingat, bukan main-main loh ini. Ini benar-benar menunjukkan diri Anda. Kalau Anda menganggap kelebihan itu adalah hal yang sepele, maka Anda akan disepelekan juga nanti dengan kelebihan Anda. Oke, sekarang kita belajar. Belajar untuk berkomit pada diri sendiri. Belajar untuk bertanggung jawab apa yang sudah saya tulis dan apa yang sudah saya katakan. Siap? Good job. Oke, dari kita mengenal fokus pada kelebihan teman-teman, kenapa saya tanyakan tentang fokus pada kelebihan? Karena ini terkait dengan, oke, ada kualifikasi ya, tapi sebelum ke kualifikasi, saya izin dulu untuk, oke, ini kok bablas ya. Saya stop share dulu ya, teman-teman. Baik, jadi kalau kita bicara tentang kelebihan, itu bukan berarti adalah sesuatu yang disombongkan ya. Sudah ditulis 3 kelebihannya. Oke. Baik, kalau sudah ditulis, teman-teman boleh jangan lupa difoto, jangan lupa kasih nama ya. Baiklah, ini kita akan mencoba untuk bicara tentang kualifikasi TV presenter. Tapi sebelumnya teman-teman pasti akan bertanya-tanya dulu dong. Sebenarnya kita bicara newscasting itu apa sih? Oke, sebelum kita masuk kepada TV presenter ya. Jadi kalau kita lihat televisi, selalu ada istilah yang namanya penyiar TV, presenter TV, kemudian ada pembaca berita, ada reporter, ada anchor. Nah, apa ya itu semua, teman-teman? Kalau kita bicara tentang sesuatu yang terkait dengan announcer, ya itu adalah sebuah istilah. Jadi teman-teman nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu bingung atau membuat pusing diri sendiri dengan definisi. Ya, saya tidak akan mengulik banyak tentang definisi karena apapun itu istilahnya, mau announcer, radio announcer, mau announcer TV, mau presenter TV, mau host, mau pembaca berita, mau anchor, ujung-ujungnya sama. Semuanya bekerja, berprofesi di dunia televisi. Ya kan? Dunia radio juga. Karena kita sekarang ada di Kelas TV, sehingga kita justru malah agak sedikit banyak bicara tentang televisi. Ya. Kalau di televisi,
itu kita bermain dengan audio visual. Beda kalau di radio. Di radio teman-teman hanya mendengarkan suara aja. Tapi kalau di televisi, teman-teman mendengarkan dan juga melihat. Nah, di televisi itu orang sering katakan announcer itu adalah presenter TV atau announcer TV, kemudian juga pembawa acara, ya. Sebenarnya fungsinya apakah dia sebagai host, apakah dia sebagai pembawa acara kuis, apakah dia sebagai pembawa acara infotainment, ya. Fungsinya itu adalah sebagai komunikator, sebagai penghubung antara siapa? Antara program acara dengan audiens, dengan pemirsa. Jadi gimana caranya seorang presenter itu bisa berkomunikasi dengan audiens. Makanya kenapa seorang presenter kalau TV dia hanya bisa bicara dengan kamera. Kalau ada narasumber dia bicara dengan narasumber. Kalau dia bicara dengan audiens yang ada di studio, ya dia bicara dengan audiens. Tetapi orang yang melihat di rumah itu gimana caranya supaya bisa dapat engage-nya, dapat bonding-nya dengan host-nya, dengan presenternya. Ya, dengan eye contact. Ya, jadi itu dulu fungsi pembawa acara. Fungsi pembawa acara. Nah, kalau ada istilah-istilah presenter TV, berarti dia adalah seorang yang berprofesi menghantarkan sebuah acara. Ya, menghantarkan sebuah acara, dia memandu sebuah acara, itu presenter TV. Kemudian host. Host itu juga sebutan, ya sama, dia munculnya di televisi. Tapi biasanya kalau yang disebut dengan host, yaitu ya sebagai produser, dia sebagai yang membawakan acara, dia yang mencari narasumber, semuanya dia, itu host. Seperti Deddy Corbuzier misalnya di apa namanya, di acara Hitam Putih ya? Iya benar. Atau mungkin Kick Andy. Nah, itu host karena dia seperti tuan rumah. Host itu kan tuan rumah ya. Jadi dia ngatur semuanya. Kalau presenter TV cenderung dia hanya oke, kamu skenarionya jadi presenter untuk acara talk show ya. Kamu acaranya untuk acara kuis ya, seperti itu. Kalau pembaca berita, spesifik lagi, dia memang khusus untuk pembaca berita. Dalam pembaca berita sendiri juga ada beberapa istilah. Ada anchor, ada newsreader. Newsreader itu pembaca berita, dia hanya membacakan aja. Sudah ada script writer-nya. Tapi kalau pembaca berita yang dia itu harus mencari berita, dia harus membuat skripnya, dia produsernya juga, itu berbeda lagi. Ya, jadi itu hanya istilah. Saya tidak akan mempermasalahkan apapun istilahnya, yang penting pemahamannya sama. Kalau kita sebut host, oke, berarti dia di audio visual, dia di televisi. Kalau kita sebut dia sebagai presenter TV, dia juga di TV. Oke, paham ya? Jadi kita bermainnya dengan audio visual. Ada suara dan juga ada visualnya. Terus kalau MC gimana tuh? Kan banyak tuh. Kalau kita lagi acara-acara, ya Indonesian Idol misalnya, bersama dengan MC Alia Rohali, pemilihan bintang apa gitu, bintang radio atau apa gitu ya, Farhan, mereka disebut sebagai MC. Kenapa? Karena dalam program acara televisi itu sebenarnya adalah sebuah acara yang kemudian di live, ya kan, di live-kan acara tersebut. Bisa jadi di studio, bisa jadi outdoor, indoor, tapi profesi mereka sebagai MC, ya memang membawakan acara, memandu acara, gitu. Tapi bisa juga kadang-kadang saya nonton acara apa gitu, Mbak, tapi kok disebutnya presenter? Iya, bisa juga. Ya, karena dia menyajikan acara, dia menghantarkan acara, perpindahan dari satu program ke program lain. Jadi teman-teman nggak usah pusing dengan apapun istilah itu. Paham? Yang jelas, apapun yang bertugas itu adalah seorang penyiar TV. Ya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, istilahnya macam-macam. Ada juga orang bilang nanti ada yang bilang narator, dia hanya mengisi suara, atau reporter, dia menyampaikan informasi, itu reporter. Terus ada juga komentator, ada sportscaster, lebih kepada olahraga. Jadi profesi yang di televisi seperti itu. Ya, paham ya? Baik. Kalau teman-teman sudah paham, saya akan coba share screen terkait dengan kita akan mengulik nih tentang TV presenter. Kita coba ya, kita kulik tentang TV presenter sambil kita mendengarkan
Musik mau nggak? Baik. Saya coba share. Kemudian saya akan share juga terkait dengan sudah kelihatan? Oke. Baik. Kita akan lihat ini teman-teman. Sebenarnya kita bicara tentang untuk menjadi seorang presenter TV. Dia sudah jalan duluan ya. Baik, jadi ada 5 kualifikasi nih teman-teman. Ya, oke, slide-nya sudah jalan ini. Jadi ada 5 kualifikasi untuk presenter TV. Penampilan fisik, kemudian ada edukasi dan pengalaman, kemudian juga ada kesehatan, kebugaran dan daya tahan. Lalu, oke, sebelumnya ada ini ya. Baik, sebelumnya kita lihat dulu. Bentar ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah personalitas, ya, kepribadian, kemudian suara dan tata bicara. Tapi kalau kita bicara tentang kualifikasi presenter, teman-teman, kadang-kadang kita melihat menjadi seorang penyiar TV itu wow, gitu ya, terkenal, kemudian bisa tampil. Beda-beda sih teman-teman kalau kita bicara tentang ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang kualifikasi TV presenter tuh bisa dibayar dengan dolar, dengan rupiah. Ya, kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi luarnya, tetapi teman-teman percayalah, semua itu diawali dengan sebuah proses, ya. Tidak ada yang sekaligus yang menjadi presenter dia langsung bisa menjadi wah gitu ya. Tapi ada tahapan-tahapan. Jadi ketika dia mengenal dulu, interview dulu. Nah, sekarang kita pahami dulu ya tentang kualifikasi-kualifikasi yang diperlukan oleh seorang presenter. Tadi ada personalitas, kemudian juga ada edukasi, ada penampilan fisik. Memang penampilan penting ya. Baik, teman-teman kita kupas satu demi satu ya. Untuk menjadi seorang broadcaster, tentunya kita harus memahami serba sedikit demi sedikit tentang semua hal yang terkait dengan siaran. Ya, kita harus mengetahui sedikit demi sedikit. Kenapa? Ya, supaya kita makin sayang. Kan kalau kita kenal dengan seseorang, kita mengetahui semakin dekat, semakin ada rasa. Ya enggak? Ayo yang lagi PDKT. Tapi kalau kita cuek, kita nggak mau tahu, ya kita nggak kenal nantinya, ya kan? Nah, pertanyaan saya sekarang teman-teman, karena kita ada di dunia broadcast, kita ada di sebuah kampus yang memang berbicara tentang dunia broadcast, perfilman, ya. Teman-teman boleh jawab pertanyaan ini. Seperti yang saya katakan di awal pertemuan kemarin, beberapa minggu lalu, teman-teman bilang ada yang tersesat nih sampai di kampus ini. Ada juga yang memang tujuannya, ada yang karena memang, ya gimana lagi, terpaksa, nggak ada yang lain. Nggak apa-apa, life must go on ya. Jadi silahkan teman-teman jawab pertanyaan saya. Pernah nggak sih kepikiran bekerja di dunia broadcast? Baru tahun kedua ya, tapi kan paling tidak dapat input dari kakak kelas atau mungkin dari baca-baca wawasan kalian, boleh dijawab nih. Kalau kamu nggak keinginan, kira-kira bermanfaat untuk supaya bermanfaat dunia kerja itu apa? Mau jadi apa? Pengusaha? Mau jadi guru? Dosen? Oke, silahkan ya. Jika kamu yakin akan bisa, apakah kamu yakin bisa mengikuti materi saya dengan baik? Jika kamu memang tidak berkeinginan untuk menjadi orang yang bekerja di dunia broadcast. Saya butuh kejujuran nih, teman-teman. Jadi silahkan dijawab dengan jujur ya. Apakah teman-teman bisa mengikuti perkuliahan saya ketika teman-teman tidak yakin? Tapi saya nggak yakin sih, Bu, Mbak, bisa bekerja di dunia broadcast. Tapi saya ingin dapat ilmunya, karena saya percaya bahwa ilmu ini akan bermanfaat dimanapun saya bekerja. Tampil itu kan menjadi satu sosok yang sering dihadapi.
menjadi pebisnis pun dia harus tampil di depan banyak orang, harus presentasi. Benar nggak? Oke, jadi silahkan dijawab. Nanti nggak usah dijawab sekarang, nanti di link aja. Ya. Nah, ini contoh-contoh teman-teman. Kalau teman-teman mungkin punya teman yang saat ini sudah bekerja di dunia broadcast, ya. Pengen nggak sih teman-teman seperti, nih, ada 3 orang berseragam keren, ya. Ada yang bekerja di stasiun TV pulangnya jam 5 sore. Nggak mungkin, banyakan ngelembur, banyakan kerjanya orang lain pada istirahat, kita kerja. Apalagi kalau di belakang layar. Orang lain tampil, kita di belakang deh. Atau harus terbiasa dengan pekerjaan yang datangnya tidak pernah terduga. Seorang reporter, dia harus siap loh kalau hari ini tiba-tiba ada bencana, tiba-tiba hari ini ada peristiwa, ada demo, ditelepon, harus siap bertugas. Nggak ada dia bilang, sorry bos, saya nggak siap. Di awal udah ada perjanjian juga, udah ada kontrak. Nah, itu kalau kita bekerja tidak sesuai dengan passion, tidak sesuai dengan apa yang menjadi minat kita, aduh susah itu, ya. Jadi pastikan kita harus menemukan. Makanya kenapa saya ajak teman-teman untuk bisa mengenal kelebihan diri itu apa. Jangan-jangan di usia sekarang teman-teman nggak ngerti lagi kelebihannya apa, passion-nya apa. Wah, itu perlu banyak bicara dengan diri sendiri, ya. Urusan liburan pun jangan harap dengan karyawan lain. Yang lain mungkin bisa libur, saya enggak. Saya kalau siaran di radio, full dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari jam 5 pagi sampai jam 9. Di saat tanggalan merah, ya tetap aja saya siaran. Apa ada radio libur? Kecuali saya izin ya. Kecuali saya tukar siaran. Teman-teman, mungkin salah satu fansnya Najwa Shihab, kadang-kadang kita berandai-andai ya, serem banget kayak Mbak Najwa gitu kan, udah pinter, cerdas. Seneng nggak? Ayo kita cari orang-orang yang bisa menginspirasi hidup kita, supaya kita makin semangat. Tapi nggak selamanya juga kita kerja di stasiun televisi, nggak selamanya juga jadi penyiar radio atau penyiar televisi, ya kan? Nih, apalagi kalau acara kamu banyak penggemarnya, jadi fans ya, bahkan privasi kamu bakal terganggu karena orang, ih, ada Mbak Putri yang kece, ih ada Mbak Laven yang kece, ih ada dia, ih ada Syaida, aduh, ya kan? Nah, itu adalah resiko pekerjaan. Kita ini juga ngelihat orang-orang pakai seragam, rasanya seneng banget gitu kan, pakai seragam Korsa kita bekerja, ada kebanggaan. Tapi kalau itu memang kita sesuai dengan panggilan hati. Kalau teman-teman nggak ada panggilan hati di dunia broadcast, jangan dipaksa, ya. Tanyakan pada diri sendiri. Ini contoh-contoh bagaimana bisa tampil sebagai presenter, kemudian juga kita lihat ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang, bahkan sekarang untuk menjadi seorang presenter juga banyak kan, turun ke kampus-kampus, ada lomba penyiar TV, ada lomba pembaca berita, itu saya peluang. Tapi sudah 1 tahun ini ya, sejak pandemi ini nggak ada deh ya lomba-lomba. Sabar ya, mungkin lomba secara virtual. Kita ikuti ajang-ajang mencari presenter televisi, ini cukup banyak. Nah, teman-teman, sebenarnya personality presenter itu apa sih? Dia harus punya good reaction. Dia harus peka. Kenapa? Bayangkan teman-teman, kita tumbuh menjadi orang yang tidak pernah peka dengan lingkungan kita, dengan diri kita bahkan, ya. Ketika ada tanda-tanda kita sakit kepala atau mungkin tiba-tiba gigi cenut-cenut, itu kan sebenarnya adalah kode. Tapi kita reaksinya, biar aja deh, paling juga biasa aja sikat gigi. Paling juga kurang tidur. Nggak aware gitu loh. Tiba-tiba drop. Nah, atau mungkin juga respon ketika ada berita di WA, atau mungkin respon terhadap sebuah peristiwa. Itu reaksi kita seperti apa? Seorang presenter harus good reaction dong. Dia lagi bertugas, terus tiba-tiba mic-nya nggak bisa nyala. Ada kode, mic-nya mati. Kan dia harus improvisasi. Ya kan? Seorang reporter menyampaikan informasi terkini dalam sebuah entah kebakaran, entah musibah apapun, dia juga harus reaksinya baik dong. Kalau tiba-tiba
ada awan panas, apa dia terus tetap siaran di situ? Dia harus bisa melindungi diri sendiri juga memberikan informasi secara lugas. Kemudian patience atau sabar. Lalu ada juga antusias. Ini harus dimiliki oleh anak-anak muda seperti kalian. Seperti Anda ini, teman-teman yang berjiwa muda. Jadi nggak ada tuh kata-kata loyo, nggak ada tuh kata-kata lemes, ya kan? Jadi harus antusias, ya. Ini bagian dari personality yang harus kita miliki. Sebenarnya bukannya presenter aja sih. Mau kalian kerja di mana aja ya tetap harus punya good reaction dong. Self confidence, percaya diri. Tapi jangan kepedean. Nanti kita bahas step by step kok, tenang aja ya. Kemudian juga teamwork. Nah, punya sense of humor. Ada nggak teman-teman di sini yang orangnya serius banget? Apa-apa dibuat sepaneng, apa-apa dipikir. Tapi ada juga yang bisa buat orang lain ketawa bahagia, bisa buat orang lain ceria, karena dia punya sense of humor. Nah, ini juga kelebihan loh, teman-teman, ya. Jadi ini salah satu personality, salah satu kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang TV presenter. Teamwork, iya, teman-teman, di era pandemi seperti ini mengajarkan kepada kita untuk lebih banyak toleransi, benar nggak? Kalau offline, kita bisa bekerja sama, bisa berkelompok, kita bisa berdialog. Tapi pada saat pandemi, saat online, ketika kita kerja kelompok, wah, itu kita butuh toleransi yang sangat besar. Kerja kelompok berlima, ketemu di WA group, yang satu nggak aktif, satu nggak respon, yang satu ngomong sendiri, yang satu pokoknya harus. Nah, gimana coba? Deadline-nya 3 hari aja. Bisa jadi nggak tuh? Karena kita tidak mau menyadari bahwa kita ini hidup ini sebagai sebuah teamwork gitu loh. Kita ini kerja sama-sama bekerja. Jadi ketika kita ada di televisi, seperti saya sampaikan tadi, bukan saya sendirian. Saya nggak mungkin muncul di layar televisi, layar kaca, kalau tidak ada kameramen, kalau tidak ada produser, kalau tidak ada FD, nggak ada audio man, nggak muncul. Ya kan? Jadi ini harus dipahami banget. Artinya apa? Ketika kita teamwork itu kita belajar untuk toleransi, kita belajar untuk menghargai, belajar untuk mengapresiasi, belajar untuk menerima kritikan. Karena pasti dong kalau kita bekerja sama itu pasti akan ada hal-hal yang geseh, hal-hal yang selip gitu ya. Imagination. Nah, ini juga penting dimiliki oleh seorang personality dari seorang TV presenter. Kenapa? Dia harus bisa menggunakan daya imajinasinya. Misalnya nih, dia sekarang syuting di sebuah studio, pakai green screen. Anggap ya Mbak, kamu berada di sebuah hutan yang lebat dan kamu ketakutan. Padahal belakangnya cuma studio doang. Kalau dia tidak bisa memainkan imagination-nya gimana coba? Rasa takut di hutan lebat sendirian, gelap, banyak suara-suara binatang. Masa dia ini di hutan mana ya? Suaranya gimana kita berekspresi dengan takut, ya kan? Itu pentingnya imagination. Kemudian juga sincerity, itu adalah kehadiran atau lebih cenderung ke bukan presence sih, tapi lebih bukan loyal juga ya. Sincerity itu lebih diartikan sebagai sebuah ya kesetiaan boleh, keloyalan boleh ya, tapi cenderung lebih bagaimana kita bisa engage, bisa mendapatkan bonding seperti itu, ya. Kemudian be yourself. Menjadi seorang presenter dimanapun, kita juga harus be yourself. Kenapa? Karena saya adalah saya, Anda adalah Anda. Kalau meniru boleh nggak? Meniru bisa jadi memberikan publisitas yang ampuh untuk lebih mempopulerkan orang tersebut. Jadi kita juga harus punya kekhasan diri sendiri. Kalaupun kalian ingin meniru gayanya siapa? Soimah atau gayanya
Parto, atau mungkin gayanya Daniel, atau gayanya Agnes Monica, gayanya Maudy. Bisa aja, tapi tetap jadi dirimu sendiri. Gitu. Nggak mungkin sama. Ya kan? Itu be yourself. Ini penting banget kalau mau menjadi seorang menjadi seorang presenter atau penyiar itu. Aku favoritnya Mbak Najwa, pingin banget kayak Najwa Shihab. Bicaranya, dari cara pakai bajunya kita ikuti, nggak apa-apa, tapi munculkan kekhasan dirimu sendiri, ya. Kemudian personalitas televisi itu adalah pribadi yang tegas tapi santun, berwibawa, bertanggung jawab serta menyenangkan. Nah, ini teman-teman, ketika kita bicara tentang ini TV presenter, penyiar radio, oke, ini kita lewatkan aja ya. Tadi sudah saya bahas tentang beberapa istilah. Kemudian tugas. Nah, ini tugas dan tanggung jawab seorang TV presenter itu apa? Dia membawakan sebuah acara dengan lancar, dengan menarik, ya. Makanya kenapa kalau di TV itu orang itu nggak ketahuan kalau dia lagi sedih, lagi marah, lagi jengkel, lagi bete atau bad mood, ya kan? Apalagi dia seorang pembawa acara. Penampilannya harus ceria, harus happy, karena dia akan menghadirkan menghadirkan energi diri sendiri yang positif untuk banyak orang, ya kan? Jangan sampai kita lagi sedih bawain acara talk show terus kita, Bapak maaf ya, saya lagi sedih. Jadi kenapa Bapak menjadi seorang yang terus meneliti? Ya, gimana coba pembawa acara talk show lagi bawainnya seperti itu? Ya nggak bisa, harus ceria, harus tegas sesuai dengan acaranya. Kemudian dia penyambung acara, tadi saya bilang itu secara mikro. Secara makro, dia harus bisa memberikan opini publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang program acaranya, tentang materi yang dia bawakan. Kemudian ketika menyampaikan informasi, data, atau pesan, itu juga penting, apalagi kalau ini menyangkut sponsor. Jangan sampai keseleo, jangan sampai salah ucap, jangan sampai salah, karena ini kita bermain dengan pihak ketiga, hati-hati ya. Kemudian juga memahami kekhasan diri sendiri ini tadi, ya, dari informatif, objektif, akurat, itu penting sekali. Memahami khas komunikasinya yang apa? Yang tidak memihak, yang menghibur, dan juga mengedukasi. Ini penting, setiap orang tuh punya gaya sendiri-sendiri. Nanti teman-teman boleh deh ambil handphone, teman-teman rekam. Ketika aku mengedukasi orang tuh seperti apa sih? Tiga tahap aja. Gimana cara cuci tangan? Kayak apa sih ekspresiku? Coba teman-teman bisa latihan. Kalau seandainya saya mau mewawancara nih, interview dengan ketua Karang Taruna, gimana supaya saya tidak menyudutkan dia atau saya tidak membuat dia merasa bersalah gitu ya. Oke. Baik. Saya izin sebentar aja, ini baterainya lowbat. Sebentar ya. Oke, saya stop share dulu. Oke. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman. Kalau haus boleh loh minum. Kalau ngantuk juga boleh, tidur dulu daripada ditonton sama saya. Mendingan kamu tidur dulu ya. Besok lanjut lagi. Oke. Baik teman-teman, saya izin lagi untuk share screen.
Sudah tampak? Ya. Jadi bagaimana kita nanti akan belajar selama 1 semester ini ya, baik menjadi seorang penyiar berita, reporter ataupun juga nanti penyiar infotainment. Kemudian memahami profesionalisme sebagai seorang TV presenter. Kita harus paham dengan diri sendiri dulu. Kemudian kita juga harus memahami orang lain. Kemudian kita juga harus menghargai diri sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana kredibilitas diri. Nah, ini adalah profesional. Yuk kita belajar menjadi pribadi yang profesional. Apa sih? Gimana caranya? Memahami diri sendiri. Kita juga harus paham dong. Sebenarnya kita ini gitu ya, apa sih karakter kita gitu. Kita juga harus mengerti. Kita ini diri sendiri termasuk orang yang mudah mendengarkan, orang yang mudah bekerja sama atau tidak, ya. Apakah saya selama ini memahami orang lain, menghargai diri sendiri enggak, teman-teman? Anda kalau bangun pagi, kuliah pagi, tidak mandi, itu sebenarnya tidak menghargai diri sendiri loh. Iya, apalagi kalau semenjak kita pandemi, semua belajar dari rumah aja, online dari rumah. Kadang-kadang ada yang mandi cuma sehari sekali, atau kadang-kadang pagi-pagi, yang penting udah kelihatan rapi depan laptop gitu kan. Atau mungkin ada juga walaupun di rumah, udahlah pakai baju seadanya aja. Belum tentu loh, itu tidak menghargai diri sendiri. Orang menghargai diri sendiri itu benar-benar kita mengapresiasi diri sendiri. Tubuh kita, segala sesuatu ini adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan. Jangan dijadikan alasan pandemi ini. Jangan dijadikan alasan di rumah aja, terus males bedakan, males merawat diri, males mandi. Keliru ya. Besok dirubah ya. Oke, kemudian apalagi nih yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang TV presenter? Yang tidak boleh dilakukan sebagai TV presenter ini adalah, teman-teman bisa lihat di sini, kekecilan nggak? Nggak ya? Oke. Di sini teman-teman harus yang dilakukan adalah menguasai materi. Jadi apapun itu bentuk program acaranya, yakinkan kuasai materinya, programnya apa, jangan hanya sekedar, oke, kamu bertugas ya talk show, tapi kamu nggak mau tahu. Biar aja deh, yang penting tampil di TV, jadi orang beken. No. Paham apa yang dibicarakan. Tunjukkan semangat teman-teman. Biarpun misalnya ketemu dengan orang yang nggak terkenal, atau aku harus wawancara orang yang biasa-biasa aja, itu tunjukin antusiasnya. Jadi supaya orang juga seneng. Jangan sampai, aduh, yang diwawancarai anak SMP lagi, apaan sih gitu ya. Terus nanyanya cuma, apa? Kamu SMP kan? Masih kecil kan? Nah, itu yang nggak pakai ya. Menghargai orang lain, menjadi diri sendiri, kooperatif, tepat waktu, entertaining, artinya apa? Tidak semua orang tuh tidak bisa nyanyi semua kan? Tidak semua orang bisa berpantun, tidak semua orang bisa ngelawak, tidak semua orang bisa hahaha, ya kan? Nah, gimana tuh kalau dalam sebuah acara kita dituntut untuk menjadi seorang entertain? Kita jadi pembawa acara untuk sebuah acara musik misalnya. Apa kita cuma bilang, baik pemirsa, mari kita dengarkan Sheila on Seven. Mari pemirsa, berikutnya adalah The Rain. Nah, enggak lah ya, kita perlu entertain juga. Gimana supaya kemasan acara itu menyenangkan dan membuat orang juga ingin tetap di televisi kita, gitu kan? Berpenampilan sesuai, peka, charming, ya. Selalu berpikir positif. Dan yang jangan dilakukan adalah sarkastik, itu lebih ke ras. Jadi kita hanya menilai orang itu dari sisi, ih apaan sih hitam banget nih orang. Terus kita jadi agak-agak ilfeel gitu. Enggak ya. Kemudian salah penyebutan, overacting, egosentrik, berprasangka, monoton, debat kusir yang nggak jelas. Yang penting pokoknya gaya-gaya aja berdebat gitu. Memotong pembicaraan, atau tidak paham, tidak tulus, atau juga tidak terkontrol. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai ke bawah nih, ya. Nah, sekarang saatnya teman-teman, ini ada kuis, ya. Kuisnya ini nanti akan saya di share link aja ya.
Jadi biar nanti mudah saya menilainya. Kalau cukup yang di caption atau di foto itu adalah di capture itu adalah kelebihan tadi, kelebihan diri ya. Oke, kuisnya di sini ada 2. Kemudian ada 3. Tuliskan hal-hal yang masih menjadi kekurangan Anda sebagai TV presenter. Loh, Mbak Erina, kan aku nggak pengen jadi TV presenter. Loh, Mbak Erina, aku kan udah bilang. Silahkan dijawab aja. Kalau Anda memang tidak ingin menjadi TV presenter, boleh ini diganti. Tuliskan hal-hal yang masih menjadi kekurangan Anda sebagai seorang presenter. Bukan presenter TV dan presenter radio, tapi sebagai presenter itu kan orang yang presentasi. Jadi kalau Anda presentasi ke depan, Anda menyajikan sebuah mungkin produk atau mungkin proposal. Nah, seperti itu. Itu juga namanya presenter, ya. Boleh. Tapi dikasih keterangan ya, kalau saya tidak ingin jadi presenter TV. Oke? Ada 3 hal. Teman-teman, kebahagiaan itu ternyata tergantung dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Yuk, mulai sekarang kita ciptakan bahagia-bahagia yang sangat sederhana dan kita mulai dari diri sendiri. Kita buat diri kita bahagia agar orang-orang di sekitar kita juga bahagia. Mulai sekarang kita sebarkan positive vibes agar orang menjadi lebih bahagia dan juga nyaman ketika bersama kita. Hadirkan energi positif kalian untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Yang terutama adalah ayah dan ibu kita. Walaupun hanya dengan senyum, walaupun dengan ucapan yang begitu tulus, menyebabkan kita menjadi lebih bahagia dan lebih enjoy dalam menikmati hidup. Salam antusias. Kebersamaan yang luar biasa hari ini, teman-teman, hanya melalui video, tapi saya merasakan kedekatan dengan kalian. Saya percaya proses pembelajaran melalui media apapun itu adalah sebuah perjalanan. Karena dalam setiap perjalanan selalu ada pelajaran yang bisa kita petik. Selamat menikmati hidup kalian dan selamat menikmati petualangan kita selama 1 semester bersama saya, Erina. Sampai jumpa. Salam jos, jujur, optimis, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan penuh kedamaian. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Terima kasih teman-teman.